Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun memenuhi seluruh hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 25 November tahun 2023. Penyertaan, bimbingan, dan perlindungan Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, mari kita sama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu kitab. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di kitab kedua dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Markus. Mari kita sama-sama memetik rema dari keseluruhan kitab Markus ini hingga kita menjadi semakin cerdas dan semakin kuat. Amin. Baiklah, sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, penulis kitab ini adalah Markus sendiri, terdiri dari 16 pasal dan jumlah ayatnya 678 ayat. Dalam kitab Markus ada beberapa pesan dan isi yang dapat dipelajari dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagai renungan kita hari ini. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, kepercayaan kepada Yesus. Kitab Markus mengajarkan pentingnya memiliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kita dapat belajar untuk mempercayainya dalam setiap aspek kehidupan kita dan mengandalkannya dalam segala situasi. Yang kedua, pelayanan pengorbanan. Markus menekankan pentingnya pelayanan dan pengorbanan dalam mengikuti Yesus. Kita diajak untuk melayani dan mengasihi sesama dengan rendah hati tanpa mengharapkan imbalan ataupun pengakuan. Yang ketiga, kesaksian dan penginjilan. Kitab Markus mengajarkan pentingnya memberikan kesaksian tentang Yesus dan membagikan kabar baik kepada orang lain. Kita dapat belajar untuk menjadi saksi yang setia dan berani dalam membagikan iman kita kepada orang lain. Yang keempat, ketekunan dalam doa. Markus menyoroti pentingnya ketekunan dalam doa. Kita diajak untuk mengembangkan kebiasaan berdoa secara teratur dan mempersembahkan segala kebutuhan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang kelima, ketaatan dan pengorbanan diri. Kitab Markus mengajarkan pentingnya ketaatan kepada kehendak Allah dan pengorbanan diri. Kita dapat belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan yang keenam, yang terakhir, kesembuhan dan pengampunan. Markus mencatat banyak mujizat kesembuhan dan pengampunan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam hal ini kita belajar bahwa Yesus sanggup melakukan hal mujizat yang mustahil bagi kita, tidak mustahil baginya. Amin. Jadi sidang jemaat Tuhan, melalui kitab Markus ini, Tuhan mengingatkan kita untuk terus mempercayainya sebagai Tuhan dalam segala sesuatu, melayani dan menjadi saksi dengan sepenuh hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama mendudukkan kepala kita dan kita berdoa. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang patut diandalkan. Dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Serta pakailah kami jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan atau ayat mas kita terdapat dalam Markus 16 ayat yang ke-14. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan pagar perlindungan yang nyata atas hidupmu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik dan bagi saudara yang dalam proses pemulihan, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun memenuhi seluruh hidup kita. Amin.